Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haniza Umami dari jurusan Manajemen Dakwah kelas B semester 6. Baik, langsung saja untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pusat Studi Dakwah. Saya akan menyampaikan 3 materi yang sudah Bapak dosen jelaskan. Yang pertama adalah unsur-unsur manajemen dakwah, yang kedua manajemen Rasulullah, yang ketiga Islam agama dakwah. Ya, yang pertama adalah unsur-unsur manajemen dakwah. Ya, kita tahu bahwa manajemen adalah mengatur, mengelola, mengawasi, mengevaluasi sebagai suatu organisasi atau lembaga yang di dalamnya dikoordinasi oleh beberapa orang, individu dan anggotanya untuk memenuhi tujuan bersama. Begitupun dengan dakwah. Dakwah adalah mengajak, menyeru, memotivasi, mengingatkan antara satu umat Islam dengan umat yang lainnya untuk mengajak kepada suatu kebaikan itu sendiri. Jadi kita tahu adalah manajemen dakwah itu adalah suatu mengatur, mengelola yang tidak lepas dari kegiatan dakwah itu sendiri. Langsung saja, yaitu unsur-unsurnya, dimana yang sudah dijelaskan itu ada 4. Yang pertama adalah taktid, yaitu perencanaan dakwah. Yang kedua tanzim, pengorganisasian. Yang ketiga taujih, yaitu penggerakan dakwah. Yang keempat takobah, adalah pengawasan atau mengevaluasi. Ya, lanjut ke materi yang kedua, yaitu manajemen Rasulullah. Ya, kita tahu bahwa Rasulullah, beliau adalah pemimpin bagi kaum muslimin dan muslimat, sehingga kita dapat bisa seperti sekarang, bisa merdeka dalam beragama agama Islam. Ya, kita sudah tahu sejarahnya. Beliau adalah dari suku Quraisy, kemudian ayahandanya bernama Abdullah, dan begitu ibundanya Siti Aminah. Dan beliau dari sejak kecil sudah pandai dalam berdakwah. Ya, terutama yaitu dalam memerangi nabi-nabi palsu. Kemudian beliau berdakwah dari kota Mekkah, dan beliau tetap mempersatukan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Kemudian beliau dalam berdakwah pasti melakukan pemahaman terlebih dahulu kepada bangsa-bangsa yang jahiliyah pada masa itu. Kemudian ya, kita sudah pasti tahu bagaimana perjuangan beliau dalam berdakwah, dimulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan. Itu dia lakukan karena umat Islam, untuk memerangi kaum Quraisy supaya bisa masuk Islam. Terus selanjutnya yang ketiga adalah
materi yang ketiga, Islam agama dakwah. Artinya di sini adalah Islam agama dakwah adalah Islam itu adalah satu-satu agama yang paling benar, yang paling tinggi di antara agama-agama lainnya. Dan kita sudah tahu bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan agama yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi agama Islam dakwah ini adalah kita mengajak kaum muslimin, pemeluk agama yang mendorong, mengajak, menyeru kaum muslimin, pemeluk agama Islam untuk terus membela kebenaran agama yang sesuai dari Al-Quran dan hadis tersebut. Jadi tiada lain adalah agama dakwah, Islam agama dakwah ini adalah yang paling tinggi, ya, yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.